Yang normal tuh ya haid di antara gimana ya? Oh ya, maaf. Udah. Udah. Ke kanan. Ya mengenai haid ya, saya kira ini yang akan tumpang tindih nanti. Ya ini, jadi kita bicara dari haid dulu tuh, ini adalah basicnya. Dari pembicara terdahulu sudah banyak menjelaskan apa sih sebenarnya haid itu. Ya ini haid itu sebetulnya karena proses pelepasan daripada endometrium. Kita bicara mulai dari pubertas dulu ya, ada kira-kira 300.000 mulai terjadi menstruasi. Ovarium akan berkurang terus sampai kira-kira usia 38 baru terjadi penurunan yang drastis ya, sekitar 25.000 dan pada saat menopause antara 500.000. Jadi masih ada telur ya. Nah, seorang wanita itu kira-kira 40 kali akan mengalami gangguan haid di luar dari kehamilan, menyusui dan kontrasepsi. Kalau kita bicara haid berarti ini yang terjadi. Ada darah keluar berarti pengeluarannya bagus, kemudian endometriumnya bagus, kemudian juga di atasnya ovariumnya bagus, di atasnya hipofisis. Ini saya kira sudah ya dari pembicara terdahulu ya mengenai basic dari haid. Nah ini juga penting, kita harus memahami bagaimana bisa terjadi siklus haid yang normal. Jadi kalau normal, FSH LH ini akan dirangsang oleh gonadotropin sehingga akan rilisnya itu seimbang ya. Ada suatu keadaan kalau kita memberikan GnRH yang terlalu cepat atau terlalu tinggi, terjadi blok. Ini yang digunakan untuk kasus-kasus misalnya endometriosis ya, yang kita sebut sebagai down regulasi ya. Kadang-kadang kita berikan terapi GnRH dalam pulsasi yang rendah, itu FSH yang keluar. Nah kalau tinggi, contohnya adalah LH, contohnya adalah pada PCO. Kenapa pada PCO kok LH yang lebih tinggi dibandingkan FSH ya? Karena dia sangat cepat sekali rangsangan terhadap gonadotropinnya. Di antaranya adalah peran dari leptin ya, kispetin tadi sudah dibahas juga. Nah sebaliknya dari ovarium itu akan mengatur juga rilis dari hormon yang dikeluarkan tadi. Kalau dia normal ya begitu estrogen progesteron turun maka akan feedback negatif sehingga FSH LH akan keluar. Sebaliknya kalau misalnya estrogen yang dominan sedangkan progesteronnya rendah, itu yang keluar itu adalah sistem feedback positif, yaitu LH-nya akan meningkat. Ini yang kita sebut sebagai LH surge pada saat ovulasi ya, LH-nya tinggi itu. Nah begitu juga kalau dua-duanya tinggi, estrogen progesteronnya tinggi, maka terjadi blok ya, FSH dan LH. Oke. Ini adalah ovarium. Ovarium itu sebenarnya hanya 3 bagian saja, yaitu korteks, yaitu daerah di luar ini, kemudian ini adalah medula, dan ini adalah hilus. Nah, Ryan dan Petro sejak tahun 60 sudah mengenalkan sistem two-cell system. Ini saya kira sudah pernah ya, siapa yang menyampaikan ya? Ada nggak ya? Pernah kali ya? Oh ya, oke. Ya ini basic sekali ini para teman-teman calon kafir ini, karena nanti di ujian tuh ya ini yang keluar ya. Jadi sebenarnya Ryan Petro itu menjelaskan bahwa di folikel itu ada 2 sel, yaitu sel TK dan sel granulosa. Di sini adalah reseptor LH, FSH. Yang menarik adalah sebelum terjadi ovulasi di granulosa itu harus ada reseptor LH. Ini yang penting. Karena dengan adanya reseptor LH maka terjadi proses luteinisasi yang sempurna. Kalau nggak gitu dia nggak bisa terjadi luteinisasi. Dan dengan adanya LH ini maka nanti akan terbentuk korpus luteum ya. Ini basic ya. Nah ini kita bisa lihat di sini, ini adalah fase folikuler, fase luteal atau pada kehamilan. Jadi yang dominan itu adalah reseptor LH dan HCG. Jadi adanya kolesterol akan dirubah menjadi progesteron. Begitu terjadi ovulasi, membrana basalis akan hilang. Akibatnya nanti granulosa akan masuk ke dalam sel TK. Jadi granulosanya akan lebih dominan dibandingkan dengan sel TK. Itu pada saat terjadinya fase luteal ya. Jadi pada ovarium itu ada 2 siklus, yaitu folikuler dan luteal.
implantasasi dan ada sekretori ya. Ini saya kira sudah ya, ini ya, saya ulangi lagi aja. Nah, jadi sebetulnya fungsi daripada menstruasi itu erat hubungannya dengan peran dari progesteron. Ada suatu proses namanya desidualisasi. Desidualisasi itu hanya terjadi pada spesies-spesies yang bisa mengeluarkan darah atau haid. Jadi kalau spesies yang tidak ada desidualisasi tidak akan haid. Contohnya mencit misalnya, itu kan nggak mungkin haid ya. Nah, desidualisasi ini dipacu oleh progesteron. Nah, ini fungsi progesteron. Dia mempertahankan endometrium untuk implantasi, kemudian juga untuk mempertahankan kehamilan dan untuk menstruasi kalau dia turun. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa kenapa seorang wanita bisa haid, karena progesteronnya tuh turun. Makanya kalau kita ngasih pasien yang mau menunda haid, kita kasih apa? Progesteron. Jangan dikasih estrogen, gitu ya. Itu kuncinya di situ. Nah, begitu dia turun, terjadi menstruasi, baru estrogen untuk reparasinya itu dengan estrogen. Ya. Nah, ini ada dua titik krusial, yaitu pada saat menstruasi, ini adalah siklus haid dan ini adalah perimenstrual window. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadinya menstruasi karena progesteron yang withdrawal. Jadi kalau estrogen itu tidak akan pernah withdrawal karena dia baru ini sedikit, nanti ada FSH sudah mulai produksi lagi estrogen. Tapi progesteron bisa sampai ke titik yang sangat rendah. Ya, nah kalau dia rendah sekali, endometrium akan lepas. Makanya progesteron itu sangat penting untuk mempertahankan endometrium. Ya, kita lihat di sini. Jadi progesteron akan memacu desidualisasi. Nanti adanya suatu proses respon imun untuk persiapan terjadinya suatu kehamilan. Kalau dia turun, ada dua mekanisme, yang reversible dan yang irreversible. Reversible artinya sebelum dia terjadi di sini kita bisa menunda terjadinya haid. Ya, jadi misalnya kita lihat di sini, NFKB-nya ya, ini bisa kita tekan, prostaglandinnya ditekan dengan obat-obatan apa? Antiprostaglandin, anti nyeri. Makanya kalau kita kasih anti nyeri, dia tidak jadi haid ya, karena prosesnya masih reversible. Tapi kalau sudah berjalan di sini, sudah udema, sudah terbentuk matrix, oh udah nggak bisa lagi. Ya, kita kasih obat-obat anti MMP misalnya ya tetap haid ya. Tapi kalau di sini kita masih bisa mencegah terjadinya pelepasan dari endometrium. Oke, ini adalah endometrium. Saya kira pembicara terdahulu sudah menjelaskan bahwa endometrium itu ada dua lapis, yaitu stratum basale dan stratum fungsionale. Fungsionale ada dua lapis lagi, yaitu yang di luar yaitu compactum dan spongiosum. Nah ini jangan hilang di basale ini. Kalau ini hilang nanti dia tidak terjadi menstruasi, ya. Karena basale itu hanya untuk tumbuhnya nanti dari stratum fungsionale. Saya kira ini para sejawat sudah kenal ya, ini batasan haid ya, ini udah pelajaran zaman dulu lah ya. Nggak banyak berubah dari zaman dulu, yang namanya haid ya sama aja ya. Batasannya 24, 38 hari, dulu 35 ya, plus minus 7 hari. Kemudian jumlahnya kalau kita pakai pembalut ya di atas 80 tuh berarti berapa ya? 5 ya. 5 pembalut itu adalah heavy menstrual bleeding. Nah, sekarang kita bahas mengenai perdarahan uterus abnormal. Jadi sebetulnya ada dua yang paling sering kita jumpai di praktek sehari-hari, yaitu adanya heavy menstrual bleeding dan intermenstrual bleeding. Ya. Nah, ini akan bentuknya menjadi palok dan koin ya. Jadi ceritanya, nah ini. Jadi di Kongres Vigo 2009 di Afrika itu ada Prof. Ryan Fraser itu membuat suatu batasan mengenai perdarahan uterus abnormal, yaitu palm koin. Palem itu berarti ada kelainan organik, sedangkan koin itu kalau tidak ada kelainan organ, yaitu palemnya itu adalah polips, kemudian adenomyosis, leiomioma, ada yang submukus dan yang other. Other itu misalnya apa? Intramural. Intramural bisa juga kalau dia sampai mendesak pada kafum uteri, atau mungkin dia membuat gangguan dari kontraksi sehingga kafum uteri tidak bisa menghentikan perdarahan. Ya. Kemudian ada malignancy. Yang koin, koagulopati, ovulatory dysfunction tadi. Ya. Dokter Gita sudah menjelaskan PCO itu masuknya di sini nanti ya. Kemudian endometrial,
kemudian iatrogenic dan not yet classified ya. Jadi kalau kita bicara palm coin, nah ada beberapa nomenklatur yang sudah berubah ya. Dulu kita kenal adanya apa? Menometrorrhagi ya. Sekarang sudah nggak lagi ya. Jadi kalau kita cari di jurnal agak susah itu. Kita adanya heavy menstrual bleeding. Ya. Terus kalau apa? Metrorrhagi itu masuknya di mana tuh? Dia masuknya ke intermenstrual bleeding. Jadi ini beberapa nomenklatur yang harus mulai disesuaikan. Amenorrhea, ya kita sepakat masih 3 bulan, tapi ternyata sekarang sudah 6 bulan tuh. Amenorrhea itu udah 6 bulan. Karena kalau 3 bulan mungkin masih dipengaruhi oleh siklus yang sebelumnya. Ya ini adalah beberapa terminologi yang berubah. Ini sudah hilang ya. DUB, epimenorrhea, metrorrhagi, itu sudah hilang semua. Ya. Nah, cara penulisannya kalau kita lihat di jurnal nanti ada angka 0, 1, dan tanda tanya. 0 itu berarti kita sudah memeriksa tapi tidak menemukan kelainan. 1 kalau kita periksa dan kita ada jumpai suatu kelainan. Kalau tanda tanya kita tidak melakukan pemeriksaan, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh parameter penanganan kasus perdarahan uterus abnormal ya. Jadi sebetulnya kuncinya itu adalah bagaimana kita mendiagnosis dulu apakah dia palem atau koin. Kalau palem bisa dengan pencitraan. Kalau yang koin mungkin nggak bisa ya. Kita mungkin dalam pemeriksaan laboratorium. Yang polip misalnya dengan apa? Stroskopi, USG, bisa nggak? Dengan SIS misalnya bisa tuh. Ya, para sejawat bisa mengerjakan di praktek sehari-hari. Kemudian kalau adenomyosis mungkin ada bangunannya khas ya, adanya junctional zone-nya itu menebal ya. Kemudian kalau leiomyoma jelas dari USG gampang atau dari hasil patologi ya. Kemudian malignancy juga dari hasil histopatologi. Kalau yang koagulopati mungkin dari laboratorium ya. Kemudian ovulatory mungkin kita bisa pada kasus PCO ya, kita curigai PCO itu kan sering terjadi hiperplasi ya. Ya, kemudian juga ada gangguan dari estrogen yang berlebihan. Kemudian juga ada gangguan dari yang lain misalnya endometrial, iatrogenic atau yang not yet classified. Ya. Jadi sebetulnya untuk apa tujuan pengelolaan perdarahan uterus abnormal? Pertama adalah kita koreksi perdarahannya dulu. Ya. Terutama perdarahan yang akut karena biasanya dia banyak, bleedingnya banyak dan kita harus mengembalikan metaboliknya ke arah normal. Hemodinamiknya harus distabilkan, kemudian kembalikan siklus haidnya normal. Jadi kuncinya adalah jangan memberikan terapi kasus perdarahan uterus abnormal hanya untuk stop saja. Ini harus diregulasi. Karena kalau sejawat menggunakan terapi hormon di stop, nanti berapa hari lagi berdarah kan? Nah, pasiennya ya pindah ke dokter lain. Wah, nggak sembuh ini, berdarah lagi. Kasih obat berhenti, ibu berhenti. Udah nanti berdarah lagi, pindah dokter lain. Nah harus diregulasi nih supaya kembali ke praktek kita sekali lagi ya. Cegah kekabuhan. Nah ini yang cari penyebabnya. Kemudian cegah efek jangka panjang. Karena adanya ovulasi tadi kita bilang ya ada kecenderungan menjadi penebalan jadi CA endometrium misalnya. Ya ini manajemennya biasanya kita sarankan dengan medikamentosa dulu ya karena kita lebih banyak kan mungkin pencitraan oke lah walaupun kita temui suatu kelainan tapi medikamentosa lebih cepat ya bisa menghentikan perdarahan. Kalau nggak bisa baru kita lakukan pembedahan. Kapan kita lakukan pembedahan? Kalau medikamentosanya gagal, kondisi pasiennya mungkin sudah harus segera dihentikan perdarahannya gitu ya. Kemudian perdarahan hebat ada kontraindikasi. Nah ini medikamentosa. Kemudian adanya kelainan struktur ya mungkin kita harus perbaiki strukturnya. Ya. Ini adalah treatment spesifiknya. Satu contoh aja misalnya polip ada reseksi. Nanti ada beberapa slide saya ya. Adenomyosis itu dengan pembedahan. Ya, kalau kita bicara terapi medikamentosa, kalau kita lihat bagian sini sebetulnya kita hanya bermain-main di dua hormon ini, yaitu estrogen dan progesteron. Udah kita nggak banyak menggunakan terapi yang lain, walaupun ada androgen bisa, tapi biasanya kita hanya main-main di sini, yaitu estrogen dan progesteron. Mereka itu sebetulnya saling melengkapi. Jadi misalnya estrogen itu memacu pembengkakan payudara, misalnya, sedangkan progesteron sifatnya protektif. Jadi hampir saling melengkapi. Jadi kalau misalnya kelebihan estrogen, gampangannya dikasih
progesteron kan gitu ya. Jadi harus melengkapi dia. Oke. Nah, ini kita bicara sekarang estrogen. Estrogen itu ada dua bentuk, yaitu estrogen yang alamiah dan estrogen yang sintetik. Yang alamiah itu ada yang steroid, yaitu estron E1, kemudian E2 adalah estradiol, ketiga estriol. Yang empat ada nggak? Apa itu? Ya, tapi kan itu nggak bisa kita jumpai di praktek di wanita usia reproduksi, itu hanya pada janin ya, itu kalau janin ya. Jadi makanya kita jarang menggunakan itu. Tapi nanti mungkin pembicara berikutnya menopause itu banyak menggunakan P4 itu. Lah, yang sintetik ini etinil estradiol, estranol, kemudian ada dietilsribesol, clomifene citrat. Ya, tadi sudah disinggung. Citrat itu salah satu bentuk estrogen sintetik yang non steroid. Nah, ini adalah beberapa jenis estrogen alamiah yang ada di pasaran kita ya. Ada estradiol, EEK, estrogen equine konjugasi. Itu terdiri dari berapa? 10 ya, estrogen campuran. Ya, makanya dia cukup kuat untuk terapi. Kemudian ada esterified estrogen, estriol. Kemudian yang paling sering di pasaran mungkin yang ini, Favarat ya. Nah, ini adalah obat-obat yang bisa kita gunakan untuk pengobatan PUA. Kalau kita lihat di sini, sebagai standarnya adalah estradiol. Estradiol itu ikatannya standarnya terhadap PFSA 1, LA1 misalnya, SABG1, angiotensinogen 1. Nah, kalau kita gunakan estriol mungkin agak lemah dia ya. Jadi memang tidak sekuat dengan estradiol. Yang mirip-mirip mungkin estrogen equine konjugasi. Hampir mirip, malah ada beberapa yang dia lebih ikatannya. Tapi kalau kita gunakan ini etinil, wah lihat nih, ikatannya sangat kuat sekali. Makanya etinil itu banyak digunakan untuk kontrasepsi. Ya, kenapa? Karena dosisnya nggak perlu tinggi-tinggi dia. Kalau ini kan dosisnya harus tinggi, misalnya 2 mg. Kalau etinil berapa? Paling 20-30 mikrogram. Karena dia sangat kuat. Nah, kalau untuk terapi PUA ya harus hati-hati kita gunakan ini. Karena dia etinil, dia akan berkali-kali akan membutuhkan enzim dari hepar. Jadi bisa mengganggu fungsi dari hepar ya, gitu ya. Jadi harus hati-hati penggunaan etinil. Kecuali pada kontrasepsi dengan dosis yang sangat kecil. Nah, ini adalah estrogen. Kapan kita gunakan? Kalau pendarahan akut dan banyak. Jadi kalau pendarahannya sedikit, estrogen agak tidak efektif karena dia agak mengganggu fragilitas dari pembuluh darah ya. Sediaan yang paling sering adalah EK, kemudian estradiol folarat. Ini yang banyak dijumpai di pasaran. Dosisnya kalau misalnya akut ya tinggi sekali. Kita pakai 2,5 mg. Satu itu berapa? 0,625. Berarti kalau 2,5 mg berarti 4. Langsung 4 tablet minum 4 kali 1. Wah, itu pasti gangguan lambung. Makanya kita kasih ini prometasin itu untuk melindungi lambungnya ya. Kalau enggak nanti dia terjadi mual, muntah, bahkan bisa terjadi gastritis ya. Ya. Nah, ini mekanisme kerjanya sebetulnya belum jelas itu estrogen itu ya. Dia tidak berhubungan langsung dengan endometrium. Ada dua yang diduga. Pertama adalah vasospasme. Makanya kalau untuk pendarahannya cepat itu kita gunakan estrogen cepat ya, karena dia vasospasme langsung. Kemudian juga dia memperbaiki permeabilitas. Ini yang penting juga. Akibatnya kalau misalnya ada sudah kita kasih obat kalau nggak sembuh-sembuh itu perdarahannya ngeflek-ngeflek, ya ini mungkin bisa memperbaiki nih estrogen untuk permeabilitas dari pembuluh darah. Yang penting lagi dia membentuk reseptor progesteron. Makanya nanti para sejawat kalau sudah pengobatan pemberian dengan estrogen dosis tinggi, jangan lupa untuk melanjutinya adalah dengan progesteron. Itu bisa bekerja progesteronnya karena reseptornya sudah disiapkan oleh si estrogen ya. Efek samping saya kira ya kalau berlebihan perdarahan bisa ya, mastodinia dan retensi cairan. Ini kerja estrogen ternyata juga memacu beberapa faktor pembekuan. Nah, itu mungkin ini bisa dilihat nanti di PDF-nya ya. Ini adalah di veri kita ya, kalau misalnya ada pasien dengan heavy menstrual bleeding, kita lihat HB-nya kalau kurang dari 7 mungkin perlu kita transfusi. Setelah itu dikasih apa? Nah, ini dia. Estrogen equine konjugasi supaya darahnya berhenti dalam 4-6 jam. Kalau dalam 12-24 jam nggak berhenti, kita boleh melakukan dilatasi kuretase. Ya. Setelah itu jangan lupa ini
regulasi dengan G Samsu ya, 4 kali 1 4 hari, 3 kali 1 3 hari, 2 kali 1 2 hari, 1 kali 1 21 hari. Oke. G Samsu. Nah, sampai 3 bulan. Karena diharapkan 3 bulan kita siklus daripada ovarian itu 85 hari. Jadi kalau 3 bulan mungkin kita berharap nanti siklus berikutnya sudah dapat rekrutmen folikel yang baru gitu. Ya, jadi makanya kalau terapi hormon kok 3 bulan apa sih gitu ya. Itu ya. Nah, kalau ada kontraindikasi estrogennya biasanya kita kasih ya progestin. Jangan lupa habis itu dicari penyebabnya. Ini satu contoh aja. Nah, bisa juga kita gunakan pil kontrasepsi kombinasi itu kalau kita ingin mendapatkan endometrium yang atrofi. Jadi ya ini sangat kuat sekali untuk membuat atrofi. Dan biasanya untuk regulasi, jangan lupa. Jadi pil kontrasepsi kombinasi itu untuk melakukan regulasi haidnya. Ya. Nah, ini bisa diberikan kontinu, tapi kalau kontinu jangan lupa 3 bulan stop dulu ya, jangan terus-menerus ya. Kita kasih perdarahan lucut dulu ya. Perdarahan lucut itu ada kepentingannya juga untuk melepas beberapa jaringan-jaringan yang sudah dikrosis ya. Kemudian, nah ini contohnya kapan kita gunakan ya tadi. Jadi setelah darahnya berhenti jangan lupa diatur regulasi dengan G Samsu tadi ya. Terus, nah ini kapan digunakan? Ya ini tergantung kasusnya. Tadi ovulatory dysfunction, PCOS, wah perdarahan terus nih. Gimana nih adanya hiperplasia misalnya, udah kita obatin ya. Orangnya nggak pengen hamil ya udahlah kita kasih pil KB ya 3 bulan. Kalau ada kontraindikasi baru kita kasih progestin. Jangan lupa setiap setelah perdarahan berkurang kita harus selalu mencari penyebabnya. Gangguan endometrium sama juga. Ini adalah pada tempatnya kita memberikan pil kontrasepsi kombinasi selama 3 siklus ya. Efek samping AKDR ya biasanya kita menggunakan KB itu, kemudian ada moflek itu. Biasanya ada endometritis, kita kasih doksisiklin dan anti nyeri dulu ya, membaik nggak gitu ya. Kalau membaik ya udah pertahankan sampai 4-6 bulan. Kalau nggak membaik ya mungkin kita berikan pil kontrasepsi kombinasi selama 1 siklus untuk menambah. Jadi bukan orangnya wah saya udah KB IUD kok masih KB pil. Di sini tujuannya untuk menghentikan perdarahan. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya pil kontrasepsi kombinasi itu hampir ada suatu mekanisme di mana progesteron akan menimbangi efek yang nggak bagus dari estrogen ya. Kalau estrogen meningkatkan SHBG, sedangkan progesteron hampir semuanya menurunkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kontraindikasinya sebetulnya lebih banyak berasal dari estrogen. Misalnya usia di atas 35, ya, merokok, ya, kemudian adanya penyakit tromboemboli. Nah, kalau ada ini ya kita jangan berikan PKK, tapi kita kasih progestin ya. Ya. Nah, sekarang progesteron ini yang banyak kita gunakan. Bisa siklik maupun kontinu. Bagaimana kerjanya? Dia menghambat reseptor estrogen. Kita lihat di sini bahwa progesteron itu akan memacu 17 beta HSD tipe 2 sehingga estradiol ini yang kuat akan dijadikan menjadi estron yang lemah, gitu ya. Jadi kalau kita kasih progesteron, harapannya adalah ini akan menurun, jadi reseptornya akan ditekan gitu. Dia juga memicu efek antimitotik. Jadi dia kadang-kadang berefek terhadap lesi jaringan yang akan menghilang. Ya kalau kita kasihkan progesteron. Ini kapan digunakan? Ya tadi. Biasanya kalau ada kontraindikasi ya sudahlah kita ganti dengan progestin. Ya. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Kalau dengan dosis yang kita berikan standar tidak berhenti, 2 hari dinaikkan dosisnya. Ya, 2 hari naik terus. Kalau sudah bisa berhenti kita pertahankan 14 hari. Selalu 14 hari tujuannya adalah untuk berikan apa? Tadi supaya siklusnya teratur. Kan gitu ya. Jadi sekalian mengatur haid maksudnya. Jadi kalau bisa berhenti, pertahankan 14 hari, berhenti, minum lagi 14 hari, berhenti, terus gitu. Banyak preparat yang bisa digunakan, ada hidroksiprogesteron asetat, Proklera, Propira, ya banyak ya. Kemudian ada ini yang paling banyak nih, noretisteron asetat, kemudian juga ada drospirenol yang baru sekarang, ada nomogestral dan lain-lain ya. Ya, ini beberapa jenis progestogen ya. Jadi progestogen itu adalah hormon yang seperti hormon progesteron dalam kehamilan ya. Ada yang alami, yaitu progesteron alami, biasanya kita
kita gunakan untuk kehamilan, ya kan, untuk defek vasuluteal misalnya. Tapi kalau untuk terapi PWA kita gunakan yang lebih banyak yang sintetik, ya. Kemudian ada retro, ini adalah didogesteron, rumusnya dibalik. Nah ini yang paling banyak kita gunakan, ada norepinephrine dan lain-lain. Sebetulnya itu tergantung dari transformation dose-nya. Jadi berapa dosis yang dibutuhkan untuk merubah endometrium yang tadinya perdarahan jadi berhenti, itu namanya transformation dose, ya. Jadi kalau kita gunakan Micronized, wah dosisnya tinggi sekali, nggak efektif nih, lambungnya kena. Kita lihat aja di sini, misalnya apa, di CPA ini bagus nih, dia cukup dengan dosis 1 gitu udah cukup menghentikan perdarahan. Begitu juga ini apa, norepinephrine ini yang paling banyak, ya. Jadi sekarang ini kayaknya di pasarannya yang paling banyak adalah norepinephrine, karena dia cepat dengan dosis yang kecil aja itu perdarahan akan cepat berhenti, ya. Hiperplasia banyak kita gunakan preparat progestin karena ini biasanya karena kelebihan estrogen, ya kan. Kasus lain lagi misalnya koagulopati juga bisa kita gunakan progestin yang isinya di dalam KB kontrasepsi LNG, yaitu LNG-US, ya kan, levonorgestrel. Itu kalau memang dia koagulopati kasih aja, ditangkapnya di endometrium. Nah, kapan kita menggunakan androgen? Pasti ada tempatnya, nggak sebetulnya. Androgen itu cepat menghentikan perdarahan, tapi efek sampingnya, ya. Jadi kita dulu kan, sekarang masih ada tuh danazol itu, ya. Itu kalau untuk menghentikan perdarahan dia cepat sekali, amenorre langsung, ya. Tapi lihat ini peningkatan berat badan, wah ini yang, jadi kayaknya IVR itu sudah nggak sepakat, ya. Jadi saya pernah dimarahin itu, kamu kok masih pakai itu, gitu. Udahlah kita lupakan aja androgen. Nah mungkin cara lain adalah dengan agonis. Ya, agonis ini kalau udah kita bingung nih udah dikasih apa-apa kok nggak berhenti, ya udah pakai agonis. Ini orang yang ibadah haji ada mioma, nggak sempat nih dioperasi, di mana perdarahan, saya biasa pakai ini, berhenti dia. Tapi ingat ada flare, ya, jadi ngasihnya jangan mepet-mepet berangkat, ya. Kalau berangkat ya nanti bleeding di sana karena flare up. Jadi ngasihnya jangan pas mepet, masih berhenti dah. Nah ini amenorre, banyak preparat yang bisa disediakan, ada electrolyte dan lain-lainnya. Lah, kapan pembedahan? Apakah hanya medikamentosa? Enggak, pembedahan juga bisa. Misalnya pada kasus-kasus dengan kelainan organik, ya. Ini ada beberapa kelainan organik nih. Kita USG, imaging dulu, ada polip, pada ini kita intervensi pembedahan, embolisasi. Kalau tidak ada patologi, ya mungkin dengan kurang aja lah untuk segera menghentikan perdarahan. Dilatasi kuretase ini saya kira tindakan yang sangat populer, ya. Kalau kita udah bingung, wah ini gimana nih darahnya, udah kasih kuret aja dah gitu, ya. Paling tidak kita punya jaringan PA-nya. Nah, dia juga untuk mengeluarkan jaringan endometrium yang nekrosis. Jadi kalau udah gagal medikamentosa, adanya curiga, ya kita lakukan dilatasi kuretase, yaitu sebagai diagnostik dan terapeutik. Jadi kalau perdarahan akut tadi 12-24 jam nggak berhenti, udah dilatasi kuretase aja, ya. Apalagi pada usia di atas 35 karena kita curiga adanya suatu patologi dari endometrium. Cara lain adalah ablasi. Ablasi ini kalau kita juga udah bingung nih, wah anaknya sudah cukup, kapometrinya sih masih kecil, ya, di bawah 10 cm, ada mioma yang kecil, kemudian endometriumnya normal, tidak ada hiperplasia, kok nggak berhenti-berhenti, kita ablasi. Efeknya jangan lupa sampaikan pada pasien dia akan amenorre, karena ini habis ini endometriumnya. Jadi kalau kita ablasi itu endometriumnya habis sampai ke daerah miometrium, basalnya juga habis, ya. Jadi tidak, ini sebagai terapi alternatif pada histektomi. Orang nggak mau operasi gimana? Ya udah ablasi aja, kan sama kayak histektomi, ya. Tidak disarankan pada mioma yang besar, kemudian adanya hiperplasia atau CA endometrium. Nah, cara lain lagi ablasi itu bisa, tadi adalah dengan cara ini, transcervical tadi, ya. Ada lagi dengan rollerball ini. Jadi kita bakar gitu. Kalau ini masih kadang-kadang basalnya masih bisa diselamatkan ini. Ya masih bisa tumbuh lagi endometriumnya. Ya. Atau dengan non histeroskopi. Non histeroskopi misalnya dengan thermal balance, ya dulu ada tuh kita isi cairan kira-kira sekitar 30 cc panas gitu. Kemudian nanti akan mengisi rongga ini sehingga akan mati tuh endometriumnya. Mahal, satu kali pemakaian tuh 12 juta itu. Buang. Ah ini ada yang microwave endometrial ablation, ini juga bisa, tapi alatnya ya masih jarang di kita, ya.
Ada lagi polip. Kalau polip gimana? Polip itu ada dua bentuk, yaitu bentuk sesil dan bentuk pedunculated. Kalau yang pedunculated itu ada tangkainya, jadi kita tinggal motong tangkainya. Kalau yang sesil itu biasanya agak benjol gitu, monjol gitu, itu bentuk sesil. Nah kalau yang pedunculated ya gampang, kita tinggal potong aja. Kalau yang sesil, itu gimana tuh? Kita potong karena nggak kena. Biasanya kalau sejawat nanti tahu alat-alat histeroskopi itu ada, bisa kita gunakan di deceiver misalnya, deceiver gitu ya, atau pakai true clear, ada tuh yang kayak di Morse Factor itu dasarnya bisa kena, atau di reseksi ya. Nah ini tuh polip. Kalau dia single polip ya histeroskopi polipektomi, kalau multiple mungkin dengan histeroskopi polipektomi atau kita pasang LNGIUS ya. Ini adalah histeroskopi diagnostik, mungkin para sejawat bisa, kalau kliniknya ada, bisa dimanfaatkan karena ini bisa untuk diagnostik dan terapi juga. Saya sering mengerjakan kalau yang kecil-kecil cukup ini aja, nggak perlu dibius ya, di poli itu kita kerjakan. Ibunya juga sadar, bisa lihat di layar ya, nggak perlu pakai spekulum ya. Sekarang histeroskopi diagnostik cukup vaginoscopi namanya, kemudian kita sampai ke dalam. Nah kalau miom gimana? Kalau miom itu tergantung dari perdarahannya satu. Yang kedua tergantung dari paritasnya juga mestinya ya. Jadi kalau misalnya dia usianya sudah cukup tua, paritasnya cukup, keluarnya hebat ya sudahlah histrektomi misalnya. Tapi kalau masih ingin mempertahankan gimana? Ya udah kita lakukan miomektomi. Ya, histrektomi itu kalau kita sudah usia tua dan fertilitasnya cukup. Ini adalah dari panduan kita histeroskopi reseksi. Ini miom kalau kecil ya, di bawah 5 cm, atau miom yang kosong gitu 3 cm sekarang ya, nggak 5 cm, terlalu besar itu. Kemudian kalau tidak bisa ya kita lakukan dan miomektomi atau histrektomi. Ini adalah pengobatan miom. Jadi sebetulnya terapi medikamentosa ada juga ya. Dulu ada reseptor progesteron modulator ya, selektif progesteron reseptor modulator sperm. Tapi sekarang obatnya nggak ada, itu juga bisa menghilangkan miom juga ya. Jadi kalian sebagai calon kafir harus tahu tuh obat-obat seperti itu ya. Nah, ini adalah pengobatan kalau misalnya ada miom macam-macam gitu. Ada HIFU, mungkin HIFU udah pernah dengar ya, high intensity focus ultrasound. Jadi cukup dimasukkan gitu, kemudian kita tembak miom bednya gitu. Jadi tidak perlu operasi, kayak ASWL lah kalau biar gitu ya. Ini banyak nih di Indonesia, baru satu ya, tidak dua miom. Saya tanya ke teman saya, ternyata bagus juga tuh untuk miom-miom itu yang beroperasi ya. Terus ada lagi embolisasi, ini biasanya sejawat radiologi tapi hasilnya kurang bagus. Saya sering lihat itu malah terjadi abses. Ada lagi myolisis dengan frekuensi tinggi, kita masukkan probe, kemudian kita jalankan, nanti akan lisis dia. Dalam waktu 10-15 menit dia akan lisis ya. Kalau enggak ya kita operasi aja lah. Nah ini adalah myolisis dengan frekuensi tinggi. Ya ini hasilnya cukup menjanjikan. Hanya alatnya mungkin dulu pernah sih saya lihat itu, tapi sekarang kayaknya nggak ada yang mengerjakan lagi ini. Jadi dengan probe bipolar aja cukup, masuk cukup ya. Kita jalankan itu biasanya dengan transvaginal ultrasound, kita tembus gitu ke miomnya. Embolisasi dengan polivinyl alkohol, kita blok itu arteri, feeding arterinya. Jadi arteri yang memberi makan miom itu kita blok ya. Tapi ya ini efeknya nanti masih sekitar 2 bulan 3 bulan, tidak langsung ya. Jadi kadang-kadang setelah nekrosis malah terjadi abses itu. Nah kalau enggak ya kita operasi aja udah ya. Kalau kita sih cover-cover lah udah laparoskopi, kan nanti kalian masuk kompetensinya, kerjakan saja ya. Seberapa besar miom nggak masalah ya. Kemarin saya 4,1 kilo itu 2 bulan hamil ya, saya bingung ini. Sampai monstratornya rusak 1 kilo jadi banget. Akhirnya di open padahal udah sebagian mau keluar. Iya kalau ini kompetensi kalian nanti untuk yang miom perdarahan, infertilitas, kerjakan dengan. Nah adenomiosis bagaimana? Adenomiosis tergantung apakah dia ingin mempertahankan kesuburan apa tidak. Ya kalau mau pengen ya LNGIUS 3 bulan biasanya. Setelah membaik baru kita regulasi. Kalau enggak ya saya kasih GNNA dan TP. Kalau enggak mau ya dengan bedah adenomimektomi atau dengan histrektomi ya.
Nah ini contohnya aja, jadi ada konservatif dengan hormonal. Kalau dengan laparoskopi itu kalau adenomyosisnya vokal, jadi jangan mengerjakan kalau difus ya, karena kalau difus itu kita belum ada teknik yang terbaik sampai saat ini ya. Ada teknik dengan high infusion tapi tidak bisa mengambil adenomyosisnya dengan lebih lengkap. Kalau ya dengan osada prosedur kita buka sampai ke endometriumnya, jangan lupa endometriumnya harus terbuka. Karena itu kadang kita sering temui ada polip dan lain-lain. Ya. Jadi kalau dulu kita operasi kan menghindari endometrium, sekarang enggak. Ya. Yang penting kita kembalikan lagi dan jangan dijahit endometriumnya. Ya. Jadi harus dibuka, ambil jaringan adenomyosisnya sebanyak mungkin. Nah ini pedoman kita. Jadi kalau dia masih pengen hamil ya kasih dulu GnRH 6 bulan, baru setelah itu kelola infertilitasnya. Kalau enggak dengan osada. Saya osada kita buka, kemudian kita keluarkan dengan high incision. Kemudian kalau misalnya sudah nggak ingin ya sudah dengan hysterektomi ya. Nah ini kalau kelainan endometrium tadi kita bisa lakukan tadi dengan beberapa cara tadi, hiperplasia yaitu dengan hysterektomi atau dengan biopsi. Kemudian kalau malignancy ya udah ini kita kirim ke onkologi aja, jangan kita kerjakan, kita bermasalah itu. Nah hysterektomi ini kalau udah pusing lah, ini udah gagal medikamentosa, anaknya cukup, udahlah angkat aja lah. Usia di atas 40, bisa abdominal, vaginal, laparoskopi silakan ya para sejawat. Tapi sebagai konsultan harus belajar itu, ya. TLH dan lain-lain. Nah ini kalau ada gangguan ovulasi, jangan lupa, ini kalau nggak mempan pun, ya kita berarti harus melakukan terapi yang sifatnya adalah pembedahan medikamentosa nggak berhasil tadi, dengan ablasi, dengan reseksi hysteroskopi atau hysterektomi. Ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini, perdarahan uterus abnormal itu, kira-kira ini singkirkan kehamilan dulu, klasifikasi Vigo, ada kelainan anatomi apa tidak gitu ya kan? Kalau ada kelainan anatomi, masuk sini dia. Ada polip, ada ini. Biasanya bentuk ini adalah heavy menstrual bleeding. Nah, kalau misalnya yang ini koagulopati, biasanya gangguan hemostasis atau perdarahan uterus yang disfungsi seperti intermenstrual bleeding. Kalau kita jumpai kasus heavy menstrual bleeding, jangan lupa kita harus ini evidennya ya. Misalnya dari polip kita bisa lakukan reseksi, hysteroskopi, kuretase tanpa kontrol itu tidak dianjurkan karena kita nggak tahu di mana letak polipnya. Jadi sejawat harus belajar itu hysteroskopi. Ya, jadi jangan ini polip dikuret, sudah diambil polipnya lah mana? Yang kalian kuret itu kan endometrium semua itu. Ya. Jadi kalau seorang konsultan harus lihat polipnya mana, ada fotonya. Yaitu kelebihan kita punya imaging, foto, rekamannya, ini sudah diambil. Ya. Terus ini saya kira tadi sudah. Nah ini dari perdarahan abnormal yang non struktural, anamnesis, hamil apa tidak, manajemen saya kira ini sudah step-stepnya udah tadi ya, udah kita singgung. Kecuali kalau ada kelainan struktural ya ini tadi treatmentnya. Nah kita ada di buku konsensus itu ada level 1, 2, 3 ya, di mana boleh dikerjakan itu tindakan baik itu diagnostik maupun terapi. Sebenarnya sama semua bisa. Di level 1 itu ya di dokter umum, level 2 tuh OBGYN, level 3 tuh ya kalian nanti orang konsultan mestinya ya. Jadi semua bisa, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium bisa dikerjakan. USG, tindakan pun dilatasi, kuretase, kolposkopi dan lain bisa ya. Nah untuk menyetop perdarahan pun sama, bisa dilakukan di mana saja. Hanya jangan sampai kalau sudah muter ke mana-mana kembali ke kita, jangan sampai terus kembali ke orang lain, jangan. Jadi di kalian tuh ya udah terakhir gitu lah. Jadi harus ada tips and triknya bagaimana menghentikan perdarahan dan pasien jangan sampai itu harus kasih regulasi, kalau enggak nanti dia pindah dokter itu habis 1 minggu kan berdarah lagi, withdrawal bleeding kan. Nah kalau withdrawal bleeding, wah ini obatnya enggak berhasil ini, jangan. Begitu withdrawal bleeding kasih obat regulasi, gitu ya. Nah itu adalah triksnya, ya ini saya kira sama. Jadi kalau udah perdarahan stop, kalau ingin hamil tata laksana infertilitas pasti. Kalau tidak ingin hamil regulasi, ya kan. Kemudian kalau remaja sampai berapa lama ini? Nah ini yang selalu jadi pertanyaan. Apakah kita kasih regulasi terus? Kadang-kadang kan orang takut nih, ini kan nanti
ini kesuburan gitu ya. Perimenopause, ya jangan lupa kalau misalnya ada kita kasih tapi yang dosis. Ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini buku konsensus kita, belum ada yang baru ya. Mungkin nanti kalau ada yang baru, mungkin ada beberapa obat-obat baru yang bisa kita gunakan. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Baik.